Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Ya, malam. Saya ucapkan kepada pembimbing saya dan sekaligus penguji saya, Pak Albaar. Kali ini saya akan melakukan sebuah bukti laporan saya berupa presentasi yang sudah saya buat. Oke, langsung saja ke materi ya, Pak. Ya, Yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya melatar belakangi dari kerja praktek, yaitu menerapkan yang sering terjadi permasalahan pada kinerja pengelolaan barang yang ada pada perusahaan, sehingga diperlukan perancangan aplikasi untuk menangani suatu masalah tersebut yang ada pada pergudangan, sehingga lebih mudah dan bekerja secara optimal dan efisien. Perancangan aplikasi yang dilakukan berbasis web atau melalui Google untuk mengaksesnya dan memudahkan serta meminimalisir kesalahan teknis dalam suatu pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Adapun rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah pada perusahaan, yaitu merancang sistem kelola keluar atau masuknya barang di gudang pada perusahaan terbatas Indokarya Multisolusi. Dan batasan masalah pada ruang lingkup kerja praktek mengenai sistem informasi yang mengelola keluar masuknya suatu barang. Dan tujuan pembuatan atau perancangan sistem aplikasi ini melakukan pengelolaan barang dan menghasilkan fitur-fitur untuk mengelola keluar dan masuknya suatu barang. Metode yang saya ambil yaitu secara sekunder diperoleh dari catatan perusahaan dan monografi perusahaan. Selain pengambilan metode dengan cara sekunder, terdapat metode lain yang dilakukan, yaitu menggunakan metode prototyping. Dan adapun beberapa tahap dalam melakukan metode prototyping ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan fungsi mengacu pada penilaian fungsi yang harus ditampilkan oleh prototyping. Pemilihan harus selalu dilakukan berdasarkan dan tugas-tugas yang relevan yang sesuai dengan contoh kasus yang diperagakan. Yang kedua, penyusunan sistem informasi yang bertujuan memenuhi permintaan kebutuhan akan tersedianya prototyping. Yang ketiga, ada evaluasi, dan keempat, yang terakhir, yaitu ada penggunaan selanjutnya, atau lebih itunya update dan maintenance pada aplikasi sistem. Selanjutnya ada bagian bab 2, landasan teori. Pada landasan teori ini saya menjelaskan teori yang digunakan pada kerja praktek menggunakan aplikasi web. Nah, aplikasi web ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang kemudian dilakukan coding atau menggunakan pengkodean dalam bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman tersebut
ada beberapa jenis yang didukung oleh browser seperti Perl, Java, ASP, JavaScript, Python, PHP, dan Ruby. Dan adapun yang saya ambil untuk pembuatan sistem aplikasi menggunakan bahasa PHP atau Hypertext Preprocessor. Jadi bahasa PHP ini bahasa pemrograman yang menggunakan atau pembuatannya untuk suatu website bersama dengan CSS, JavaScript, dan HTML dengan mengubah suatu konten serta fungsi website yang lebih interaktif untuk keperluan pengguna serta mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. Adapun fungsi yang ada pada bahasa pemrograman PHP yaitu biasa dikenal dengan CRUD atau CRUD. CRUD ini kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Dan dengan adanya keempat fungsi tersebut dapat melakukan pengolahan atau mengelola atau mengaplikasikan web dengan mudah. Yang selanjutnya ada bab 3, tinjauan umum perusahaan. Di sini ada menggambarkan tentang perusahaan yang saya ambil sebagai laporan kerja praktek tentang perusahaan tersebut adalah mengenai rope access. Rope access ini adalah sebuah sistem bekerja di bagian ketinggian yang sudah dikenal di seluruh dunia. Sistemnya pun banyak dipakai di industri migas, pertambangan, rescue atau penyelamatan di ketinggian, packet clean atau pembersihan pada gedung-gedung, fotografi, dan lainnya, di mana Indorop menjadi sebuah perusahaan nasional yang menjadi leading pada industrial rope access di Indonesia. Dengan sistem bekerja yang mengacu pada standar internasional, kami bangga menjadi bagian dalam kemajuan bangsa dan skill yang kami miliki. Adapun visi misi dari perusahaan, yang pertama, visi dari perusahaan PT Indokarya Multisolusi yang pertama membuka lapangan kerja untuk bidang pekerjaan di ketinggian Indonesia. Yang kedua, menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdedikasi terhadap pekerjaan. Yang ketiga, menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia untuk bidang pekerjaan di ketinggian dan sulit dijangkau. Dan misi pada perusahaan ini, yang pertama, bekerja dengan hati. Yang kedua, menjunjung tinggi profesionalisme dan etika dalam bekerja. Yang ketiga, bekerja aman, terampil, dan berpengetahuan. Yang keempat, menghargai dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Yang kelima, solid dalam bekerja, serta saling mendukung dalam mewujudkan kualitas baik. Yang keenam, bersatu padu menjaga performa dalam mewujudkan visi perusahaan. Berikut adalah struktur dari organisasi perusahaan Indokarya Multisolusi. Yang pertama dipimpin oleh direktur. Yang selanjutnya ada wakil atau wakilnya, ini kita sebut dengan Key HSE Leader dan Key HSE Admin, dan dibantu oleh manajer jasa RAT, manajer PJK 3, manajer keuangan, manajer HR dan GA, serta manajer sales dan marketing. Selain manajer juga dibantu ada SPV jasa RED, ada staf pembelian dan logistik, staf marketing, dan staf marketing distributor alat dan provider pelatihan. Adapun yang mengurus pergudangan atau peralatan RAD dan APD dan training.
Selanjutnya ada bab 4, uraian sistem. Kegiatan kerja praktek yang dilakukan secara daring ini membuat aplikasi sistem informasi yang gunanya untuk mengelola barang yang ada pada gudang bagi orang yang bertugas mengurus pergudangan atau disebut dengan warehouse pada perusahaan Indokarya Multisolusi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Adapun perangkat yang digunakan spesifikasinya sebagai berikut. Prosesor dengan yang digunakan Intel Core i5, hard disk yang memiliki penyimpanan berkapasitas 1 TB, memori yang berkapasitas 4 GB, video graphic adapter menggunakan AMD Radeon, dan OS yang digunakan Microsoft Windows 10 64-bit. Berikut beberapa tampilan yang sudah dibuat, yaitu tampilan bagian dashboard dan beberapa submenu data barang, pola barang, riwayat, dan tentang perusahaan tersebut. Selanjutnya tampilan menu dan submenu barang yang dipinjam dan tabel list barang dipinjam. Berikutnya ada tampilan isi dari submenu barang dikembalikan dan tabel list barang dikembalikan. Diki, Iya, Pak. mungkin bisa langsung didemokan aja kali ya Oh, begitu. untuk aplikasinya. Iya. Oh, boleh. Iya. Oke, saya tutup dulu presentasinya. Nah, ini saya akan mendemokan aplikasi yang telah dibuat. Tapi sebelumnya maaf, Pak, karena belum sempat saya hosting, karena tidak sempat, waktunya terlalu mepet. Jadi Iya. nggak sempat saya hosting. Dan Oke. ini ya bagian yang saya kerjakan, bagian menu barang, pola barang. Itu barang dipinjam. Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel ini gunanya untuk mengelis barang-barang yang dipinjam oleh suatu proyek atau yang digunakan pada suatu training. Setelah itu kita lakukan penambahan barang-barang apa yang akan dibutuhkan. Di sini ada nama barang, nama peminjam, tipe alat, kondisi, tanggal peminjaman, nama proyek, serta merek. Ketika kita masukkan ID, contoh seperti ini. Nah, barang tersebut, nama barang akan keluar di bagian nama barang, tipe alat, dan merek, dan kita hanya memasukkan bagian nama peminjam. Kita contohkan seperti ini. Dan akan berpindah ke
tabelis ini Hmm. barang dipinjam. Lalu untuk membuat suatu laporan dicetak karena di sini belum belum sempat Hmm. selesai waktu itu Pak. Nah ya karena belum sempat selesai jadi button ini belum terdapat fungsinya. Jadi hanya sampai sini aja. Dan selanjutnya ada bagian barang yang dikembalikan. Fungsinya pun sama dengan barang yang dipinjam. Kita memasukkan tag ID dari laporan tersebut. Warehouse melihat terlebih dahulu. Lalu setelah itu data-datanya ada dalam laporan itu kita masukkan di sini. Dan tanggal pengembaliannya juga. Nama proyek. Dan merek alat yang digunakan. Nama barang yang digunakan. Dan akan tersimpan pada tabel list yang ada di submenu awal tadi. Lalu kalau kita mau membuat laporan kembali, kita langsung cetak saja sebagai laporan yang dibutuhkan perusahaan. Itu aja sih Pak. Tugas yang saya kerjakan pada perusahaan. Adapun yang lain-lain ini adalah tugas dari teman saya. Oke. Berarti Diki khusus untuk yang Kelola. kelola ya. Iya. Oke, kelola itu ada dua fungsi, peminjaman sama pengembalian gitu ya. Iya, pengembalian. Oke. Terus untuk nama barangnya sendiri itu diketik, maksudnya free text atau gimana tuh? Atau harus ada barang yang udah didefinisikan gitu barangnya? Sebetulnya di permintaan dari perusahaan itu menggunakan barcode Pak. Jadi setiap barang yang dipinjam atau yang dikembalikan itu tinggal scan barcode saja, lalu cetak Oh laporan. gitu. Begitu. Jadi karena saya ya belum paham mengenai barcode pada aplikasi web ini, pembuatan aplikasi web ini, jadi itu telat atau kurang dalam pengerjaan. Jadi hanya fokus ke yang di sini-sini aja gitu. Oke. Iya. Oke, berarti ini masih di lokal gitu ya? Iya masih lokal. Belum di hosting ya? Belum sempat di hosting karena waktunya juga tidak ada. Oke, untuk fitur CRUD-nya sendiri udah, tadi kan udah tambah ya? Tambah bisa ya? Kalau ada fitur untuk update-nya nggak? Tadi mana? Oh, masih tambah lagi yang baru ya? Untuk fitur update-nya belum bisa Pak. Baru delete aja sih. Oh, delete, kalau delete bisa. Create dan delete. Jadi update-nya belum kita kodekan atau belum kita fungsikan. Baru hanya button saja. Oke. Nah, untuk delete-nya bisa. Oke, berarti sebenarnya secara fungsi juga belum 100% ya kalau aplikasinya ya? Iya, betul. Oke. Kendalanya di mana, Diki? Kendalanya di sumber daya dan waktu. Oke. Kalau di sana dikasih kesempatan misalnya untuk interview atau observasi berapa hari atau ada jadwal rutin nggak ke kantornya? Kalau itu untuk ini pelaporan Pak, ya ada jadwal Untuk rutinnya, ada pelaporan setiap ya? hari Rabu dan Jumat. Gitu. Iya. Jadi kita hari Rabu itu kita mengadakan
meeting, lalu penugasan, dan dilakukan secara daring. Kemudian di hari berikutnya kita melakukan meeting lagi dan melakukan progres, meeting progres yang sudah dikerjakan apa saja seperti itu. Oke. Kalau dari dosen pembimbing lapangannya ya, itu masukannya apa, Diki? Kalau dari dosen lapangan masih jauh dari yang diperkirakan, dari yang ekspektasi ya. Ya. Oke. Oke, baik Diki. Berarti tinggal penyelesaian laporannya aja ya berarti ya. Dipastikan aja nanti di laporan itu sudah include dengan rancangannya juga ya. Jadi ada diagram, misalnya pakai flowchart nggak? Kalau flowchart kita mengikuti dari perusahaan sih Pak. Dari perusahaannya ada ya berarti ya? Ada. Alurnya ya? Iya, alur. Terus ada bikin ERD nggak? Untuk basis datanya? Yes, bikin ya? Oke. Ya udah, nanti rancangan-rancangan juga termasuk ya, di-include juga di laporan. Oke, baik Pak. Ya, siap. Oke, baik Diki. Kalau dari saya sih cukup itu saja ya, dan sudah didemokan ya dengan segala kekurangannya. Ya mau nggak mau ini udah waktunya sudah ini ya, sudah mepet. Jadi selesai nggak selesai harus selesai. Baik Diki, terima kasih banyak ya atas presentasinya. Nanti setelah ini kita tuntaskan untuk laporan KP-nya, karena kan Senin harus dikumpul ya. Jadi harapannya nanti segera bisa disampaikan ke saya draftnya, nanti biar saya bisa juga langsung kasih masukan ya. Jadi Senin tinggal kumpulkan. Oke, ya baik Pak. Terus untuk format form penilaiannya, tolong dibuat dalam format Word dulu. Udah lihat belum form penilaiannya? Saya sudah buat, tapi mengikuti dari referensi teman sih yang udah saya minta. Ya, dipastikan aja formatnya aja yang penting sama gitu ya. Oh ya. Kalau dalam Word kan saya bisa saya ketik dulu gitu ya, bisa diinput dulu sebelum di PDF kan gitu ya. Iya. Jadi nanti setelah di PDF kan baru nanti dikirim ke saya, nanti saya tempel digital signature-nya gitu. Oke, baik Diki, itu saja ya. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Saya akhiri saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan Diki, boleh meninggalkan Zoom meeting. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.